sekali ribut-ribut karena pengaruh sosial media. Kemarin saja ada beberapa rekan dari kepolisian, Pak Kapolda, membakar sampah yang ada di samping kelenteng, tapi judul beritanya yang ada di sosial media, kelenteng dibakar. Kalau yang baca orang Singapura, kaget ya. Jadi apa yang terjadi di desa kita ini menjadi perhatian kami, menjadi perhatian Pak Kapolda, menjadi perhatian Pak Danrem, karena isunya menjadi isu internasional. Disangkanya di sini ada kegaduhan luar biasa yang menyebabkan kita berbeda keyakinan tapi tidak hidup dalam harmonis dan kerukunan. Satu hal sederhana tapi dibaca oleh international audience di seluruh dunia dengan persepsi macam-macam. Oleh karena itu Pak Bupati, Pak Kapolda, Pak Danrem penting para tokoh masyarakat untuk sering menginisiasi kumpul-kumpul bersama. Kami alhamdulillah atas inisiatif Pak Kapolda, Pak Danrem, kami secara rutin ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol untuk lebih saling mengenal, menautkan hati supaya jangan ada miskomunikasi. Dan saya kira di Lombok Barat pun punya tradisi yang sama. Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Pak Kapolres, Kajari, Pak Dandim secara berkala bertemu dalam suasana yang santai. Pak Camat, Kepala Desa mestinya juga harus begitu. Ada satu cerita yang saya harus ceritakan walaupun mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah mendengar tentang seorang manusia besar, manusia hebat yang pernah hadir di muka bumi ini yang namanya Genghis Khan. Genghis Khan ini orang Mongolia. Dari hidup di savana yang begitu luas di dekat daratan Cina, bangsa Mongol yang tidak berpendidikan ini karena keberaniannya yang luar biasa mampu menaklukkan 3/4 dunia. Nah, Genghis Khan ini orang yang selalu menang dalam perang. Orang yang menaklukkan setiap kerajaan atau daerah yang ditemuinya. Dan dia punya satu hobi, Pak Kapolda, Pak Danrem. Kalau setelah perang itu dia berjalan mengelilingi kerajaannya itu sambil membawa burung Raja Wali atau burung elang di lengannya. Jadi tradisi panglima perang dulu itu dia bawa burung Raja Wali. Jadi burung Raja Wali itu kadang-kadang ada sarung tangan yang di depan, burung Raja Wali lah ya naik ke atas menukik sebagai simbol keperkasaan. Nah, Genghis Khan ini sudah membersamai burung Raja Wali ini puluhan tahun. Dalam berbagai suasana burung Raja Wali lah ini yang menemani Genghis Khan ini. Satu saat, satu sore, Genghis Khan ini berkunjung jalan-jalan di pinggir hutan. Mungkin karena haus, Tuan Guru, dia kemudian ingin minum air di parit yang tetesan airnya tidak deras tapi tipis-tipis. Tapi karena haus, dia ingin menggunakan tangannya untuk mengambil air untuk diminum. Tiba-tiba Raja Walinya itu terbang ketika dari atas itu menukik, langsung melempar kakinya itu, tangan si Genghis Khan ini terlepas. Kemudian diambil seperti cangkir kecil gitu. Dia ingin ambil airnya, tapi sekali lagi Raja Wali itu dengan kekuatannya luar biasa menendang cangkir ini sehingga terlempar. Sampai 3 kali akhirnya dia merasa sakit hati, emosi. Jangan sampai sebagai panglima perang, sebagai raja yang demikian besar kekuasaannya, ada masyarakat yang melihat dia sedang dipermalukan oleh burungnya. Akhirnya dia ngambil kembali air dengan cangkirnya itu. Dan dia mengatakan, kalau berani sekali lagi Raja Wali ini mengganggu saya sebagai raja, maka saya tebas dengan pedang saya. Karena dia emosi.
Akhirnya Raja Wali itu turun juga menukik ingin melempar kelas itu, dan dia langsung secara spontan menghunus pedangnya, kemudian memotong Raja Wali itu pecah dua dan mati seketika. Ketika dia ingin memungut Raja Wali yang sudah terbelah ini, dia baru sadar bahwa ternyata di atas parit itu rupanya ditutup oleh bangkai ular yang sangat berbisa. Rupanya Raja Wali ini menendang cangkir itu bukan karena ingin menghina sang raja, tapi dia ingin menyelamatkan sang raja dari minum air yang sudah mengandung racun itu. Sehingga kemudian dia pulang dan menangis berurai air mata. Dia peluk Raja Wali ini, datang ke pusat kota, sampai sekarang meninggalkan satu monumen burung elang dengan 2 pesan di masing-masing sayapnya. Nah, jadi kalau bapak-bapak ibu, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati datang ke Mongolia, akan bertemu dengan patung elang dengan 2 pesan yang ada di sayapnya yang dipotong oleh Genghis Khan ini. Apa pesannya? Ini yang ingin saya sampaikan Pak Danrem. Yang pertama, di sayap sebelah kanan burung Raja Wali ini ada kata Genghis Khan yang disampaikan pada anak cucunya. Pertama, jangan sekali-kali kamu mengambil keputusan di saat kamu emosi atau marah. Jangan sekali-kali mengambil keputusan di saat kamu marah. Itu pesan yang pertama. Dan di sayap sebelah kiri ada pesan yang tidak kalah hebatnya. Kalau dalam satu peristiwa hidupmu ada orang yang telah membersamaimu puluhan tahun dan sehari-hari, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak biasa, jangan mengambil kesimpulan yang jelek karena dia pasti mengandung kebaikan dan nasihat buatmu. Nah, saya kira apa yang terjadi di desa kita ini, ada pengaruh sosial media, ada orang yang mengambil keputusan di saat emosi dan marah, dan ada juga orang yang melupakan persahabatan, persaudaraan yang telah terjalin bukan hanya bertahun, puluhan tahun. Tapi karena emosi yang tersulut, kita kehilangan kejernihan dan akal sehat dalam melakukan tindakan. Oleh karena itu mudah-mudahan hari ini kita duduk bersama. Kita tidak mengatakan tidak akan ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi permusuhan, tapi ketika ada kesalahpahaman, ketika terjadi miskomunikasi, para ketua desa, para tokoh masyarakat datang berembuk duduk bersila supaya tidak ada lagi air mata ibu-ibu yang tidak berdosa. Tidak ada trauma anak-anak yang masa kecilnya harus melihat kegaduhan yang tidak perlu. Dan hari ini kita mengatakan anak cucu kita punya hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan di tangan-tangan orang yang menghadirkan kedamaian ketenangan buat mereka di masyarakat datang. Jadi saya berterima kasih pada Pak Kapolda yang saya tahu betul malam itu mungkin tidak tidur. Pak Danrem yang memikirkan kita bersama. Dan kita bersyukur punya bupati yang hebat, Ibu Wakil Bupati yang luar biasa, orang-orang tua kita. Dan mudah-mudahan dengan tekad dan kebersamaan hari ini kita kembali bersaudara, kembali ingin mewujudkan Mareje, desa yang kita cita-citakan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat untuk semua yang menginisiasi pertemuan ini. Kita sudah lapar juga melihat makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.